Selamat siang, saya Hasan, saya pembudidaya burung paruh bengkok. Tapi saat ini saya fokus breeding, yaitu di burung jenis Valek atau parkit Australia. Saya sudah hampir 6 tahun di burung paruh bengkok. Tapi sampai saat ini saya masih terus lanjut, tapi suka dukanya banyak. Suka duka di pembudidaya burung paruh bengkok itu banyak sekali. Salah satunya ya burungnya stres, atau burungnya nelur tidak bisa jadi, burung juga sudah meletas tapi tidak bisa, tapi tiba-tiba mati, burung juga sudah berapa minggu ini saat dilolo juga mati, jadi banyak suka dukanya di pembudidaya ini. Untuk perawatan burung paruh bengkok terkhusus jenis Valek, sebetulnya dibilang gampang susah ya, karena burungnya ini burung karakter. Untuk burungnya gampang, yang pertama perawatannya gampang. Kita tidak mesti setiap hari harus dimandiin atau apa, tidak mesti. Yang pasti kita perhatikan satu makannya, minumnya kita harus ganti setiap hari, terus bekas pupnya juga harus kita bersihkan. Terus yang terpenting itu jauhkan dari tempat bising, biar burungnya itu tidak stres. Jika burungnya itu udah nyaman, baru proses, kalau dia sudah mulai dewasa, baru kita proses penjodohan. Penjodohan itu benar-benar yang cewek, yang cowok. Tapi memang ada beberapa warna juga bisa membedakan, kesulitan membedakan cewek sama cowok. Ada juga salah satunya para penghobi burung, terkhusus Valek, itu dilihat dari karakter suara. Kalau dia bersiul, mungkin seperti, oh ini pasti cowok. Tapi tidak juga. Ada beberapa jenis Valek yang warnanya tertentu, dia juga ada yang siul, tapi dia cewek. Ada juga, bahkan banyak burung yang tidak bersiul, itu jenis cowok. Tapi untuk paruh bengkok yang lain, mungkin orang mengadakan sexing, DNA sexing. Tapi ini boleh kita lakukan DNA sexing. Tapi ada beberapa seperti kita lihat dari kepalanya, dari ekornya, dari warnanya, bisa kita lihat, oh ini jenis cewek atau ini jenis cowok. Dari pengalaman kami, atau saya tersendiri, bisa lihat, oh ini jenis apa. Terutama yang di hadapan saya, ini jenis cowok. Benar ini jenis cowok. Tapi ini dari jenis warna, ini ada lutino, mata merah. Untuk bicara harga, sebetulnya menjanjikan burung paruh bengkok, terutama di khusus Valek. Tapi memang banyak kesusahan itu saat pembudidaya itu ada macam-macam kesusahan, kesulitan. Di antaranya tadi, sudah bertelur tapi tidak menetas. Sudah menetas tapi tidak bisa besar. Belum besar, mati. Banyak faktor yang lain. Tapi untuk harga, wah lumayan signifikan. Setiap tahun naik. Tapi ada di beberapa tempat malah rusak pasarannya. Malah ada yang turun, bahkan stabil. Bahkan para pembudidaya Valek ini rugi. Kalau saya tersendiri, mungkin market ataupun orang-orang sudah paham dengan dilihat dari kualitas burung kita juga, atau kita sudah dipercaya. Bahkan sekarang sebelum burung saya yang ini, beberapa ini sudah ada yang inden. Kalau jenis burung ini, kalau pasangan ini, kalau ada anaknya sudah pesan. Semakin ada karakter burung ini, maka semakin ada harga. Contoh dari kecil kita latih untuk bicaranya, kita latih untuk siulnya, terus kita latih untuk terbangnya, jinaknya, dan burung ini kenal owner. Burung paruh bengkok itu bisa kenal owner. Semakin dia banyak bisa yang kita latih, seperti siul, bisa happy birthday atau yang lainnya, maka semakin tinggi harganya. Dan yang pasti kita jaga kualitas burungnya, maka pasti harganya juga pasti tinggi. Untuk makanan burung Valek tersendiri, kalau saya lebih cenderung karena burungnya makanan biji-bijian. Kalau saya ngambil simple, itu saya makan millet. Tapi kalau burungnya sudah mulai ini, dia perlu makan makanan tambahan seperti sayuran. Nah, saya lebih cenderung seperti kangkung, jagung, atau kuaci, biji-bijian juga saya kasih. Tapi saya lihat, kalau burungnya sudah mulai kita telur, maka kita harus tinggikan yang namanya seperti kangkung, kita kuaci, kita tinggikan. Biar produksi telurnya juga ini
juga banyak, kualitasnya juga bisa bagus. Nah, tapi kalau dia sudah mulai bertelur, kurangin untuk pemberian makan kangkung. Cukup millet kita ini. Dan makannya juga awet. Dan dia tidak menghambur-hamburkan makanan. Jadi kalau dia ngambil satu, dia pecah bijinya, dia makan, dia buang bijinya ke bawah. Bahkan ada beberapa burung saya, itu diletakkan di sampingnya itu wadah untuk memisahkan antara kotoran dengan yang belum dia makan. Ada. Dan sudah dibeli salah satu orang ini di Jakarta. Karena dia lihat burung, wah ini lumayan bagus karakternya. Ada yang begitu. Jadi makannya begitu simple, cukup biji-bijian. Kalau tip dari saya tersendiri, buat para teman-teman, para pembudidaya, kita salah satu kita budidaya yang menjanjikan menurut saya. Karena selama 6 tahun ini saya lumayan berhasil belajar dari teman-teman yang lain juga. Terus semangat buat kita semua, buat yang pemula pengen breeding, pastikan calon dari breeding kita itu benar-benar satu pasang dan berkualitas dari orang yang terpercaya. Kalau sudah itu tempat kita perhatikan, makannya kita perhatikan, minumnya juga kita perhatikan, kebersihan kandang kita perhatikan. Kalau itu sudah semua, saya yakin pasti berhasil. Kalau untuk para pemula juga, yang sudah mulai tertarik di pembudidayaan Valek, ini ayo sama-sama. Buat yang mau juga mulain, ayo cari bibit-bibit berkualitas, bibit-bibit Valek dengan para pembreeding yang sudah terpercaya, yang kalian kenal, baik di sosial media ataupun di sekitar kalian. Karena semua Valek itu sama. Untuk ini kita sama-sama karena masih banyak permintaan yang terus meningkat untuk para penghobi burung paruh bengkok, terutama khususnya di burung Valek ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini.